Di tengah ketenangan rimba Kalimantan, Desa Sangge berdiri sebagai saksi hidup dari warisan leluhur suku Dayak. Udara pagi yang segar disertai kicauan burung menjadikan desa itu seperti surga tersembunyi. Di sebuah pondok kayu sederhana, Jaga Rimba, seorang dukun yang dihormati, tengah meramu obat dari dedaunan hutan. Putrinya, Ayu, seorang gadis dengan senyum lembut dan mata bercahaya, sibuk menumbuk padi di halaman. Hidup mereka sederhana, tapi penuh makna. Namun, mereka tak tahu bahwa hari itu akan membawa kegelapan yang tak terbayangkan. Matahari belum mencapai puncaknya ketika suara deru sepeda motor memecah keheningan. Warga desa keluar dengan waspada, menyaksikan 6 pria berwajah bengis masuk ke desa. Mereka adalah preman kota yang selama ini dikenal sebagai penebar teror. Dipimpin oleh seseorang bernama Bara, mereka membawa senjata tajam, mata mereka penuh keserakahan. Bara melangkah ke tengah desa, menuntut semua warga menyerahkan barang berharga mereka. "Kami dengar ada pusaka sakti di desa ini. Serahkan, atau desa ini kami bakar," teriaknya lantang. Warga desa terdiam ketakutan, tapi Ayu maju ke depan dengan keberanian yang tak terduga. "Pusaka itu bukan milik siapapun. Itu adalah warisan leluhur kami. Kalian tak berhak menyentuhnya," katanya tegas. Bara tersenyum sinis, lalu mendekat dengan langkah berat. "Gadis kecil, kau pikir nyawamu lebih berharga dari pusaka itu?" tanyanya sebelum menarik kerah baju Ayu. Warga hanya bisa menunduk, tak berani melawan kelompok itu. Ayu tetap teguh. "Ayahku, Jaga Rimba, tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja," katanya penuh keyakinan. Nama Jaga Rimba memang dikenal di seluruh daerah sebagai dukun sakti yang disegani, tapi Bara tak gentar. "Kalau begitu, biar dia datang. Kita lihat seberapa sakti dia." Bara menghunus goloknya, dan dengan satu tebasan kejam, Ayu roboh bersimbah darah di depan warga yang tak berdaya. Di tengah hutan, Jaga Rimba yang sedang memetik akar kayu tiba-tiba merasakan kegelisahan yang tak biasa. Ia berhenti, memejamkan mata, dan mendengar bisikan angin yang membawa firasat buruk. Cepat-cepat ia berlari kembali ke desa dengan langkah yang lebih mirip terbang. Namun, yang ia temukan di sana adalah pemandangan yang menghancurkan hati. Tubuh Ayu tergeletak di tanah, sementara darah segar mengalir membasahi tanah desa. Jaga Rimba jatuh berlutut di samping tubuh putrinya. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Ayu yang dingin. "Ayu, ayah datang terlambat," gumamnya dengan suara serak. Air matanya jatuh, tapi sorot matanya berubah dari kesedihan menjadi bara api yang membakar. Ia mengangkat kepala, menatap langit, dan mengucapkan doa dalam bahasa Dayak kuno. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan bergemuruh, seolah alam merespons panggilan dukunnya. Warga desa mendekat dengan penuh rasa bersalah. Mereka meminta maaf karena tidak melindungi Ayu. Jaga Rimba berdiri, suaranya rendah namun menggema. "Kalian tidak salah. Mereka yang membawa kehancuran ini akan menerima balasannya." Matanya menyala dengan amarah yang dingin. Ia berjalan ke dalam rumah, mengambil mandau pusaka yang disembunyikan Ayu dengan nyawanya. Hari itu, Desa Sangge berubah menjadi saksi awal dari kebangkitan seorang dukun sakti yang tak lagi mengenal belas kasihan. Jaga Rimba berdiri di pintu rumahnya dengan mandau di tangan, tubuhnya memancarkan aura mistis yang menggetarkan hati siapapun yang melihat. Ia bersumpah di bawah langit rimba, "Kalian akan membayar semuanya dengan darah." Malam itu, Desa Sangge terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara gemerisik daun yang terdengar samar-samar, seolah alam turut merasakan duka yang mendalam. Jaga Rimba duduk bersila di depan altar kayu di rumahnya, dikelilingi oleh ukiran-ukiran roh leluhur yang diwarisi turun-temurun. Di hadapannya, mandau pusaka keluarga terbaring bersinar redup di bawah cahaya obor. Wajah Jaga Rimba yang biasanya tenang kini dipenuhi amarah dan rasa kehilangan yang tak terbendung. Ia menutup mata, menghela napas panjang, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Dayak kuno. Suaranya berat, setiap kata yang diucapkan seolah membawa kekuatan dari kedalaman bumi. "Leluhur kami yang agung, aku memanggilmu. Aku, Jaga Rimba, meminta izin untuk membalas nyawa yang telah diambil dengan keji. Berikan aku kekuatan untuk menegakkan keadilan." Suasana di dalam ruangan berubah. Angin dingin tiba-tiba bertiup masuk, membuat api obor berkedip-kedip. Dari mandau pusaka, pancaran cahaya aneh mulai muncul. Tiba-tiba, bayangan seorang pria tua bertubuh besar muncul di sudut ruangan. Itu adalah arwah leluhur tertinggi dari garis keluarga Jaga Rimba. Dengan suara berat,
Ia berbicara, "Jaga, jalan yang kau pilih adalah jalan berbahaya. Dendam adalah api yang membakar segalanya, termasuk dirimu sendiri. Apakah kau yakin ingin menanggung beban ini?" Jaga Rimba membuka matanya. Sorot matanya penuh keteguhan. "Nyawa putriku telah mereka renggut, dan kehormatan desa kita mereka nodai. Jika aku tidak bertindak, siapa lagi yang akan melindungi yang tersisa?" Katanya, suaranya bergetar oleh amarah yang ia tahan. Sang leluhur terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan memberikanmu kekuatan, tapi ingatlah, setiap langkah dalam dendam ini akan membawa kutukan. Setiap darah yang kau tumpahkan akan menarik bayaran dari jiwamu." Seketika tubuh Jaga Rimba terasa panas, seolah-olah ada bara yang membakar dari dalam. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya mulai berubah, kulitnya menghitam seperti arang di beberapa bagian, sementara mata kanannya menyala seperti api. Kekuatan magis dari leluhur telah merasuk ke dalam dirinya, memberikan kemampuan yang melampaui manusia biasa. Mandau pusaka di tangannya kini terasa hidup, bergetar halus akan merespons semangat pembalasannya. Namun, rasa sakit itu bukan hanya fisik. Dalam pikirannya, Jaga Rimba melihat bayangan Ayu. Putrinya berdiri dalam kegelapan, memandangnya dengan senyum sedih. "Ayah, berhentilah. Jangan biarkan dendam ini menghancurkanmu." Suara Ayu terdengar lembut namun menusuk hati. Jaga Rimba memejamkan mata, menepis bayangan itu. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan bukanlah kehendak Ayu, tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk diabaikan. Pagi berikutnya, Jaga Rimba meninggalkan desanya dengan diam-diam. Ia tidak ingin warga desa terlibat dalam misinya. Dengan mandau pusaka yang terselip di pinggang dan tas rotan kecil berisi bahan-bahan ritual, ia melangkah ke dalam hutan lebat. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena beban dendam yang ia pikul. Suara binatang hutan mengiringi perjalanan itu, seolah-olah mereka tahu ada kekuatan besar yang sedang terbangun. Di tengah perjalanan, Jaga Rimba berhenti di sebuah tempat suci. Ia berdiri di depan sebuah pohon besar yang dihormati sebagai penunggu hutan. Dengan cepat, ia mengukir tanda pada tanah dan menanam dupa di tengahnya. "Roh penunggu, aku meminta izin untuk melewati wilayah ini dan menjalankan tugasku. Aku tidak akan melanggar aturan hutan," katanya. Hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Angin berhembus pelan, dan suara-suara aneh terdengar di kejauhan, seolah roh penunggu memberikan restu. Kini, dengan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, Jaga Rimba siap memulai perburuan para pembunuh Ayu. Bara dan anak buahnya mungkin berpikir mereka sudah menang, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah memancing amarah seorang dukun Dayak yang telah melewati batasnya. Hutan menjadi saksi, dan dendam mulai berakar dalam jiwa Jaga Rimba. Langit pagi, masih kelabu ketika Jaga Rimba keluar dari hutan menuju jalan tanah berbatu yang mengarah ke kota kecil di pinggir rimba. Wajahnya suram, namun tatapan matanya tajam seperti elang. Dalam dadanya, dendam membara, namun pikirannya tetap jernih. Ia tahu, perburuan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang ketajaman naluri. Di pinggangnya, mandau pusaka tergantung, memantulkan cahaya samar di bawah sinar matahari pagi. Jaga Rimba berhenti di sebuah warung kecil di tepi jalan, tempat para pengendara truk sering singgah. Dari kejauhan, ia mendengar percakapan beberapa orang. Nama, Bara, disebutkan di antara mereka. Dengan langkah tenang, Jaga mendekati mereka. Ketika ia tiba, semua pembicaraan terhenti. Kehadirannya memancarkan aura yang membuat mereka merinding. "Aku mencari Bara dan anak buahnya," ujar Jaga dengan suara pelan, namun cukup keras untuk membuat semua orang di sana mendengarnya. Seorang pria yang tampak seperti sopir truk mencoba menjawab, meski dengan nada gemetar. "Bara, dia sering nongkrong di gudang tua di pinggir kota. Tapi, Pak, mereka itu orang berbahaya. Jangan main-main dengan mereka." Jaga hanya mengangguk kecil sebagai jawaban. Ia meninggalkan warung tanpa sepatah kata lagi, tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh. "Jangan khawatir, aku bukan orang yang main-main." Perjalanan menuju kota membawanya melewati berbagai pemandangan yang kontras. Dari hutan hijau yang penuh kehidupan, ia kini memasuki jalan-jalan penuh debu, di mana bangunan kumuh berdiri di sisi jalan. Di setiap sudut, Jaga mengamati dengan cermat. Ia bisa merasakan energi negatif yang memandu langkahnya, seolah dendamnya membuka pintu menuju jejak para pembunuh Ayu. Ketika malam tiba,
Jaga Rimba sampai di sebuah bar kumuh di pinggiran kota. Suara tawa kasar dan botol kaca yang saling beradu terdengar dari dalam. Jaga berdiri di depan pintu, merasakan aura kejahatan yang kuat dari tempat itu. Ia masuk tanpa ragu, dan seluruh ruangan langsung sunyi. Orang-orang di dalam bar menatapnya dengan curiga. Dengan nada rendah namun mematikan, Jaga bertanya, "Di mana Bara?" Seorang pria besar dengan tato di lengannya berdiri dari kursinya, menghampiri Jaga. "Hei, Pak Tua, kau salah tempat. Pergilah sebelum kau menyesal," katanya sambil tertawa mengejek. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, Jaga mengayunkan pandangannya dengan dingin, dan tanpa menyentuhnya, pria itu terjatuh, tubuhnya gemetar seolah-olah ia baru saja disambar petir. Semua orang terdiam. "Aku tidak akan bertanya dua kali. Di mana Bara?" Seseorang akhirnya menunjuk ke arah gudang tua di pinggir kota, tempat Bara dan anak buahnya sering berkumpul. Jaga Rimba berjalan keluar tanpa menoleh, meninggalkan bar yang kini dipenuhi oleh ketakutan. Di luar, bulan purnama menyinari jalanan, memandunya menuju tempat persembunyian para preman itu. Di depan gudang tua yang remang-remang, Jaga Rimba berhenti sejenak. Ia bisa mendengar tawa kasar Bara dan anak buahnya dari dalam. Mereka tengah berpesta, tak menyadari bahaya yang sedang mengintai. Jaga menggenggam mandau pusakanya, merasakan kekuatan leluhur yang mengalir dalam tubuhnya. "Ayu, ayah datang untuk membalaskanmu," bisiknya pelan, sebelum melangkah masuk ke dalam gudang, membawa dendam yang akan segera dituntaskan. Gudang tua itu berdiri seperti raksasa yang lelah di tengah kegelapan malam, temboknya penuh coretan dan atapnya yang hampir runtuh dihiasi bayang-bayang dari cahaya remang lampu. Dari luar, Jaga Rimba bisa mendengar Bara dan anak buahnya tertawa keras, merayakan hasil jarahan mereka. Suara gelas beradu dan aroma alkohol bercampur dengan bau darah yang masih segar, membuat udara terasa berat. Jaga berdiri beberapa langkah dari pintu, menghirup napas dalam-dalam, lalu menggumamkan mantra. Mandau pusakanya bergetar halus, seolah siap menyerap dendam yang ia bawa. Namun, sebelum ia sempat melangkah masuk, angin dingin berhembus tiba-tiba, membawa bisikan halus yang aneh. Jaga berhenti, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dari kegelapan, muncul sosok misterius berjubah hitam. Wajahnya tertutup topeng kayu berukir, dan di tangannya terdapat tongkat berukir tengkorak kecil. Aura jahat memancar dari sosok itu. "Jaga Rimba," suara beratnya memecah keheningan, "kau melangkah terlalu jauh. Ini bukan hanya tentang dendam pribadimu lagi. Kau telah membangunkan kekuatan yang tak seharusnya." Jaga menatapnya dengan tajam. "Siapa kau, dan mengapa kau menghalangi jalanku?" tanyanya tanpa ragu. Sosok itu tertawa kecil, nada suaranya dingin seperti ular yang berdesis. "Aku adalah Aru Panjang, penjaga keseimbangan. Bara dan anak buahnya adalah bidakku, mereka bekerja di bawah perlindunganku. Jika kau melawan mereka, kau melawan aku," katanya. Mendengar itu, amarah Jaga semakin membara. "Bidakmu telah membunuh putriku. Aku tidak peduli siapa kau atau apa yang kau lindungi. Mereka akan membayar dengan nyawa," katanya tegas. Ia mengangkat mandau pusakanya, yang kini memancarkan cahaya keemasan samar. Aru Panjang tersenyum tipis. "Jika itu maumu, maka bersiaplah untuk menghadapi kekuatan yang jauh melampaui batasmu." Tiba-tiba, Aru Panjang mengayunkan tongkatnya ke udara, menciptakan pusaran angin yang membawa suara jeritan roh-roh. Jaga Rimba tetap berdiri kokoh, matanya menyala merah, tanda bahwa kekuatan leluhurnya telah sepenuhnya bangkit. Dengan cepat, ia mengayunkan mandau pusakanya, memotong pusaran angin itu seperti kertas tipis. Benturan energi mereka membuat tanah bergetar, menciptakan retakan kecil di sekitar gudang. Pertarungan berlangsung sengit. Aru Panjang memanggil bayangan-bayangan gelap untuk menyerang Jaga, namun Jaga memutar mandau pusakanya dengan gerakan cepat dan presisi. Setiap bayangan yang mendekat lenyap dalam kilatan cahaya mandau. "Kau kuat, Jaga Rimba, tapi dendammu akan menjadi kelemahanmu," ejek Aru Panjang. Namun, Jaga tak menghiraukannya. Ia terus maju, mendekatkan diri pada Aru Panjang dengan setiap serangan. Dalam satu gerakan cepat, Jaga berhasil memukul mundur Aru Panjang. Sosok berjubah itu terdorong beberapa langkah ke belakang, terhuyung. "Ini belum selesai, Jaga Rimba," katanya dengan suara penuh kebencian. "Jika kau melangkah lebih jauh, kau akan kehilangan lebih banyak dari yang sudah hilang." Dengan satu kibasan tongkatnya, Aru Panjang menghilang, meninggalkan udara yang kembali sunyi.
Jaga berdiri diam sejenak, tubuhnya terasa berat oleh pertarungan itu. Namun, matanya tetap terfokus pada gudang di depannya. "Ancamanmu tidak akan menghentikanku," bisiknya pelan. Ia tahu, kekuatan yang melindungi bara jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi ia juga tahu bahwa dendamnya tidak bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh kekuatan gelap sekalipun. Dengan langkah mantap, ia kembali menuju pintu gudang, siap menghadapi bara dan anak buahnya, apapun konsekuensinya. Pintu gudang tua berderit ketika Jaga Rimba mendorongnya perlahan. Cahaya temaram dari lampu minyak yang tergantung di dalam memperlihatkan bara dan anak buahnya tengah mabuk, tertawa keras, dan bermain kartu di atas meja kayu. Di sudut ruangan, hasil jarahan mereka menumpuk, perhiasan emas, senjata, dan barang-barang lain yang mereka curi dari desa-desa sekitarnya. Bara duduk di tengah, wajahnya berseri dalam kepongahan, seolah dunia ini adalah miliknya. Namun tawa mereka berhenti seketika saat suara langkah kaki Jaga menggema di dalam ruangan. Bara menoleh, matanya menyipit melihat sosok pria tua dengan mandau pusaka di tangan. "Siapa kau, dan apa maumu masuk ke sini?" tanyanya dengan nada dingin, meski sorot matanya menyiratkan sedikit kekhawatiran. "Aku Jaga Rimba," jawabnya pelan namun penuh tekanan. "Aku datang untuk mengambil kembali kehormatan yang kau rampas. Kau telah membunuh putriku, dan malam ini, aku akan membalasnya." Bara tersenyum miring, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayap di hatinya. "Putrimu, gadis keras kepala di desa itu. Jangan salahkan aku, itu salahnya sendiri karena melawan." Kata-katanya penuh ejekan, membuat darah Jaga mendidih. Tanpa peringatan, Jaga melangkah maju dan mengayunkan mandau pusakanya ke arah salah satu anak buah Bara yang berdiri di dekatnya. Tubuh pria itu terjatuh dengan darah mengalir deras, membuat suasana di dalam gudang langsung berubah menjadi mencekam. Bara dan anak buahnya terkejut, namun dengan cepat mereka bangkit dan bersiap melawan. "Bunuh dia!" teriak Bara, memimpin serangan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pertarungan biasa. Jaga Rimba bergerak seperti bayangan, setiap langkahnya memancarkan aura magis yang menekan. Satu persatu anak buah Bara tumbang oleh mandau yang berkilat tajam. Darah mengalir di lantai gudang, memenuhi udara dengan bau besi yang menyengat. Bara hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan yang semakin besar. "Apa ini? Kau bukan manusia!" teriaknya, mundur ke sudut ruangan. Jaga terus maju, tubuhnya kini diselimuti energi leluhur yang menyala-nyala. Sorot matanya merah menyala, tanda bahwa ia sudah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan magis yang diwarisi dari para leluhur Dayak. "Aku bukan lagi Jaga Rimba yang kau kenal," ucapnya pelan, namun suaranya menggema di seluruh ruangan. "Aku adalah pembalasan itu sendiri." Saat anak buah terakhir Bara tumbang, Jaga berdiri diam, darah menetes dari mata mandau pusakanya. Ia menatap Bara, yang kini gemetar ketakutan. Bara mencoba melarikan diri, namun Jaga mengayunkan mandau ke tanah, menciptakan getaran hebat yang membuat Bara terjatuh. Dengan langkah lambat namun pasti, Jaga menghampirinya. "Kau tidak akan pergi kemanapun," katanya dingin. Bara mencoba memohon, "Ampuni aku hanya mengikuti perintah." Ini semua karena, namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Jaga menatapnya tajam dan mengayunkan mandau pusaka. Suara jeritan Bara memenuhi udara malam, lalu hening. Di tengah genangan darah, Jaga berdiri kokoh, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru awal. Kekuatan yang melindungi Bara dan anak buahnya belum sepenuhnya ia hadapi. Dan di luar sana, Aru Panjang menunggu, dengan kekuatan yang lebih besar dan niat yang lebih kelam. Malam yang dingin menyelimuti hutan setelah Jaga Rimba meninggalkan gudang tua itu. Tubuhnya masih berlumuran darah musuh yang ia tumbangkan, namun wajahnya kosong, seolah kemenangan tadi tidak memberinya kepuasan. Mandau pusaka di tangannya bersinar redup, menyerap energi dari nyawa-nyawa yang ia renggut. Namun, jauh di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada kekuatan gelap yang menyelimuti jiwanya perlahan. Langkah Jaga membawa dirinya ke pinggiran hutan, tempat ia berhenti untuk membersihkan mandau pusaka. Namun, saat ia menyentuh bilahnya, ia mendengar suara bisikan samar. Bisikan itu bukan berasal dari alam, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Darah mereka hanyalah awal, suara itu berbicara, dalam nada yang berat dan menggema. Jaga terdiam, tangannya bergetar. Ia mengenali suara itu, suara leluhurnya. Leluhur,
Apakah ini hukuman atas apa yang telah kulakukan? Tanya Jaga dalam hati, suaranya dipenuhi kegelisahan. Namun, sebelum ia mendapat jawaban, hutan di sekitarnya berubah. Angin kencang tiba-tiba berhembus, dan dari bayang-bayang pohon, muncul sosok Aru Panjang. Kali ini, ia tidak sendirian. Di sekelilingnya, roh-roh gelap melayang, menatap Jaga dengan mata kosong. Jaga Rimba, aku telah memperingatkanmu, kata Aru Panjang, suaranya lebih berat dari sebelumnya. Setiap nyawa yang kau ambil menguatkan kutukan yang melekat pada dirimu. Kau bukan lagi manusia, kau telah menjadi alat dendam yang akan melahap dirimu sendiri. Jaga berdiri tegak, menggenggam mandau pusakanya. Aku tahu konsekuensinya, Aru Panjang. Tapi aku tidak menyesal, mereka pantas mendapatkan pembalasan atas apa yang mereka lakukan kepada putriku. Jika aku harus menjadi kutukan untuk menegakkan keadilan, maka biarlah begitu, jawabnya dengan tegas. Aru Panjang mengangkat tongkatnya, menciptakan lingkaran api hitam di tanah. Dari lingkaran itu, muncul sosok-sosok menyeramkan, bayangan para korban yang pernah jatuh di tangan Jaga. Mereka memandangnya dengan tatapan kosong, seperti menuntut balas. Keadilan yang kau bicarakan telah merusak keseimbangan, Jaga Rimba. Roh-roh ini tidak akan membiarkanmu pergi tanpa bayaran, kata Aru Panjang, senyumnya dingin. Pertarungan kembali pecah. Jaga Rimba, dengan seluruh kekuatan leluhurnya, melawan bayangan-bayangan gelap itu. Setiap ayunan mandaunya memotong bayangan menjadi serpihan, namun setiap kali satu bayangan lenyap, dua lagi muncul menggantikannya. Sementara itu, Aru Panjang hanya berdiri diam, mengamati dengan sorot mata penuh kemenangan. Lihatlah, Jaga Rimba, kekuatanmu tidak cukup untuk melawan kutukan ini. Dendammu adalah belenggumu. Saat Jaga mulai kelelahan, ia mendengar suara lembut di telinganya, suara Ayu. Ayah, sudah cukup, jangan biarkan dendam ini memakanmu. Suara itu menghentikan gerakannya. Bayangan Ayu muncul di depannya, tersenyum lembut. Aku telah pergi, ayah. Tapi jangan biarkan kepergianku membuatmu kehilangan dirimu. Air mata mengalir di wajah Jaga. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa dendam ini mungkin telah membawanya terlalu jauh, tetapi pertarungan ini belum selesai. Ia harus menemukan jalan untuk menebus semuanya, bukan hanya demi Ayu, tetapi juga demi jiwanya sendiri. Jaga Rimba terduduk di tengah lingkaran bayangan yang kini mulai menghilang perlahan. Suara Ayu yang lembut masih terngiang di telinganya, seperti bisikan yang menyejukkan hati di tengah badai. Namun, bayangan wajahnya pun perlahan memudar, meninggalkan Jaga sendirian dalam keheningan hutan yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ia memandang mandau pusaka di tangannya, yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ayu, maafkan ayah, bisiknya, air mata mengalir deras di wajahnya yang letih. Aru Panjang mendekat, tongkatnya menancap di tanah, mengirimkan getaran ke seluruh tubuh Jaga. Kau telah membuat pilihan, Jaga Rimba. Pilihan untuk menjadi alat balas dendam yang hanya membawa kehancuran. Dan sekarang, kau harus menanggung harga dari keputusanmu. Suaranya penuh ancaman, namun juga mengandung nada iba yang samar. Tapi aku bisa memberimu jalan lain, lanjutnya, senyumnya muncul di balik topeng kayunya. Jaga mendongak, menatap sosok Aru Panjang dengan penuh kewaspadaan. Apa yang kau maksud? Tanyanya dengan suara serak. Aru Panjang melangkah mendekat, bayangan tubuhnya seolah menyatu dengan kegelapan malam. Tinggalkan pusaka itu, lepaskan dendammu, serahkan dirimu sepenuhnya pada kehendak roh-roh leluhur. Jika kau melakukannya, aku akan mengembalikan keseimbangan dan membiarkanmu hidup, tanpa rasa sakit, tanpa kutukan. Namun, tawaran itu tidak menggoyahkan hati Jaga. Ia tahu, menyerahkan pusaka dan dirinya berarti menyerahkan kehormatan leluhurnya, dan yang lebih penting, keadilan untuk Ayu. Ia berdiri, meski tubuhnya terasa rapuh. Tidak, Aru Panjang, jawabnya dengan nada tegas. Jika itu harga untuk keadilan bagi putriku, maka aku rela membayar dengan nyawaku sekalipun. Aku tidak akan tunduk pada kegelapan yang kau tawarkan. Aru Panjang terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Keberanianmu mengagumkan, tapi juga sia-sia, katanya sambil mengayunkan tongkatnya ke udara. Kali ini, roh-roh yang muncul jauh lebih besar, lebih ganas, dengan aura jahat yang menyesakkan. Hutan menjadi gelap, seolah-olah bulan sekalipun takut bersinar di bawah bayangan Aru Panjang. Jaga Rimba kembali mengangkat mandaunya. Ia tahu bahwa kekuatan fisik semata tidak akan cukup untuk melawan musuh-musuh ini. Ia menutup matanya,
mengingat mantra-mantra yang diajarkan oleh leluhurnya, mantra yang hanya bisa digunakan dalam keadaan terdesak. Dengan napas yang teratur, ia melantunkan doa dalam bahasa kuno, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kekuatan leluhur yang ia junjung tinggi. Dari tubuh Jaga, muncul cahaya keemasan yang memancar seperti matahari di tengah malam. Roh-roh jahat yang diciptakan oleh Aru Panjang melolong kesakitan, tubuh mereka memudar di bawah sinar itu. Aru Panjang terlihat marah, namun juga sedikit terkejut. "Kau benar-benar keras kepala, Jaga Rimba," katanya dengan suara menggema. "Tapi ingat ini, kekuatanmu tidak tanpa batas. Dan dendammu akan menjadi kehancuranmu sendiri." Saat sinar keemasan itu akhirnya mengusir semua bayangan, Jaga berdiri sendiri di tengah hutan yang kini kembali sunyi. Aru Panjang telah pergi, namun Jaga tahu bahwa ini bukanlah akhir. Kutukan yang melekat pada dirinya tetap ada, dan dendamnya terhadap Aru Panjang kini semakin mendalam. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan tempat itu, membawa luka yang lebih dari sekadar fisik, luka di jiwanya yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Jaga Rimba berjalan terlatih di tengah hutan lebat. Tubuhnya penuh luka, namun hatinya lebih hancur dari fisiknya. Cahaya keemasan dari kekuatan leluhurnya kini meredup, meninggalkan rasa hampa yang mendalam. Suara-suara hutan yang biasanya menenangkannya kini terdengar seperti bisikan-bisikan suram yang mengejek penderitaannya. Dalam pikirannya, wajah Ayu terus terbayang, bercampur dengan kenangan saat ia memeluk tubuh putrinya yang dingin. Langkahnya membawanya ke sebuah danau kecil, tempat ia dan Ayu biasa berburu ikan bersama. Airnya memantulkan bayangan langit malam yang penuh bintang, namun bagi Jaga, keindahan itu terasa kosong. Ia jatuh berlutut di tepi danau, menatap pantulan wajahnya yang kini tampak tua dan lelah. "Apa yang sebenarnya sudah aku lakukan?" bisiknya, suara penuh keraguan. Dari pantulan air itu, ia melihat sesuatu yang ganjil. Wajahnya berubah, matanya kini memancarkan merah samar, seperti bara yang membara. Ini bukanlah dirinya yang ia kenal. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang asing dalam tubuhnya, sesuatu yang gelap dan kuat, seperti energi kutukan yang perlahan menggerogoti jiwanya. "Apakah ini harga dari dendamku?" pikirnya, sambil mengepalkan tangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Jaga segera memegang mandaunya, meski tubuhnya hampir tak bertenaga. Namun, yang muncul bukanlah musuh, melainkan seorang perempuan tua dengan tongkat kayu dan pakaian adat Dayak. Wajahnya keriput, namun matanya tajam, penuh dengan kebijaksanaan. "Jaga Rimba," ucap perempuan itu dengan nada yang tenang, "kau berada di ambang kehancuran." "Siapa kau?" tanya Jaga, meski ia merasakan bahwa perempuan itu bukan orang biasa. Perempuan itu mendekat, tongkatnya menghantarkan suara lembut setiap kali menyentuh tanah. "Aku Punggawa, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Aku tahu apa yang telah kau lakukan, dan aku tahu kutukan yang kini kau tanggung," jawabnya. Jaga menghela napas dalam-dalam. "Aku hanya ingin membalaskan dendam putriku." "Apakah itu salah?" tanyanya, suaranya penuh kepedihan. Punggawa tersenyum tipis, namun matanya menyiratkan kesedihan. "Balas dendam tidak pernah salah, Jaga. Tapi caramu telah membawa kehancuran, bukan hanya untuk mereka yang kau lawan, tapi juga untuk dirimu sendiri. Kutukan ini akan terus memakanmu, sampai kau kehilangan apa yang tersisa dari jiwamu." Mendengar itu, Jaga terdiam. Ia merasa marah, bingung, namun juga tersentuh oleh kebenaran yang diucapkan perempuan itu. "Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah kehilangan segalanya. Jika aku melepaskan dendamku sekarang, apa artinya semua ini?" tanyanya, matanya berkaca-kaca. Punggawa mengangguk perlahan. "Kau tidak harus melepaskan dendammu, Jaga. Tapi kau harus mengubah caramu. Bukan kekuatan atau darah yang akan membawa keadilan, melainkan pengorbanan dan kebijaksanaan. Jika kau ingin mengakhiri ini, kau harus siap untuk memberikan segalanya, termasuk jiwamu sendiri." Kata-kata itu menghantam Jaga seperti petir. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membalaskan dendam, tetapi juga tentang menebus kehormatan leluhurnya dan menyelamatkan keseimbangan dunia roh. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangguk pada Punggawa. "Jika itu yang harus kulakukan, maka aku siap. Aku akan menghadapi Aru Panjang, apapun yang terjadi," ucapnya dengan suara berat namun penuh ketegasan. Punggawa tersenyum, lalu menghilang dalam bayang-bayang malam, meninggalkan Jaga sendirian, namun dengan tekad baru yang mengobarkan hatinya.
Jaga rimba menatap ke arah hutan yang tampak tak berujung, seolah menggambarkan perjalanan yang akan ia tempuh. Kata-kata Punggawa masih terngiang di telinganya, asteris, pengorbanan dan kebijaksanaan. Asteris ia sadar bahwa balas dendam yang selama ini ia perjuangkan tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Namun, pertanyaan itu terus menghantuinya, apa harga yang harus ia bayar untuk mengakhiri semuanya? Langkah Jaga kini terasa lebih berat, bukan karena tubuhnya yang lelah, tetapi karena beban kesadaran bahwa waktu untuk menebus segalanya sudah dekat. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah gua tua yang dikenal sebagai Gua Batu Jiwa, tempat suci bagi suku Dayak yang dipercaya sebagai penghubung langsung ke dunia roh. Di sana, ia berharap bisa menemukan petunjuk terakhir untuk menghadapi Aru Panjang. Memasuki gua, Jaga disambut oleh suasana mistis. Dinding gua dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang menceritakan kisah para leluhur, tentang bagaimana mereka menjaga keseimbangan dunia dengan pengorbanan besar. Udara di dalam gua terasa dingin, namun mengandung energi yang membuat bulu kuduk Jaga meremang. Di tengah gua, ia melihat altar kecil dengan sebuah patung kayu leluhur. Mandau di tangannya bergetar, seolah merespons kehadiran roh-roh yang mengawasi. Jaga berlutut di depan altar, menundukkan kepala. Leluhur, aku telah gagal menjaga kehormatan yang kalian titipkan. Kutukan ini adalah akibat dari kemarahanku, dan aku menerimanya. Namun, beri aku kesempatan terakhir untuk menebus segalanya. Aku akan menyerahkan jiwaku jika itu diperlukan. Suaranya bergetar, tetapi ada keteguhan yang jelas dalam setiap kata. Tiba-tiba, api kecil menyala di atas altar, menciptakan lingkaran cahaya yang memisahkan Jaga dari kegelapan gua. Dari api itu muncul sosok bayangan besar dengan mata bersinar keemasan, leluhur tertinggi suku Dayak. Jaga rimba, suara leluhur bergema, penuh kewibawaan, jalan yang kau pilih adalah jalan yang sulit. Untuk mengalahkan Aru Panjang, kau harus menyatukan tubuh, jiwa, dan rohmu dengan kekuatan leluhur. Tapi ingat, sekali kau melakukannya, kau tidak akan bisa kembali sebagai manusia. Jaga terdiam, mendengarkan setiap kata dengan hati yang berat. Apapun yang harus kulakukan, aku akan melakukannya, jawabnya tegas. Leluhur itu mengangguk, dan cahaya keemasan dari matanya menyelimuti tubuh Jaga. Saat itu juga, Jaga merasakan energi luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia tidak lagi merasa lelah atau rapuh, kekuatan leluhur telah menyatu dalam dirinya. Namun, bersamaan dengan itu, ia juga merasakan nyawanya mulai terkikis, seperti lilin yang perlahan terbakar. Keluar dari gua, Jaga kini tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Tubuhnya memancarkan cahaya samar, dan mata merahnya tampak seperti api yang tak akan padam. Mandau pusaka di tangannya berkilauan, menjadi simbol tekad terakhirnya. Ia tahu bahwa pertemuan terakhir dengan Aru Panjang sudah dekat, dan tidak akan ada jalan kembali. Dengan langkah penuh keyakinan, ia menuju ke tempat yang sudah ditakdirkan untuk menjadi medan pertempuran terakhir, Gunung Suci yang menjadi pusat kekuatan roh-roh dunia. Dalam perjalanan itu, suara Ayu kembali terdengar, lembut dan penuh kasih. Ayah, aku percaya padamu. Tapi ingat, keadilan tidak harus berarti kehancuran. Jangan biarkan kebencian menguasaimu. Kata-kata itu menggetarkan hati Jaga, memberinya pengingat bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap menjaga jiwanya dari kegelapan yang terus mengintai. Perjuangan ini bukan hanya tentang dendam, tetapi tentang melindungi kehormatan dan keseimbangan dunia yang lebih besar dari dirinya. Jaga melanjutkan langkahnya, menyadari bahwa ia tidak hanya menghadapi Aru Panjang, tetapi juga dirinya sendiri, jiwa yang kini berada di persimpangan antara manusia dan roh, antara terang dan gelap. Pagi menyingsing dengan kabut tipis yang masih menggantung di antara pepohonan besar. Gunung Suci yang menjulang tinggi kini tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, seolah menjadi saksi dari pertarungan antara dunia manusia dan roh. Jaga rimba berdiri di kaki gunung, tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan yang mulai memudar, seperti api yang akan padam. Dia tahu, ini adalah saatnya, pertemuan yang sudah ditunggu, yang tidak dapat dielakkan. Tangan Jaga menggenggam erat mandau pusaka yang kini tampak lebih berat dari sebelumnya. Seiring ia mendaki, setiap langkahnya semakin terasa seperti beban yang harus ia tanggung. Kekuatan leluhur yang ia terima mulai terasa meresap ke dalam dirinya, namun di saat yang sama, ia merasakan jiwanya semakin terbelah. Di dalam hatinya, ada pertempuran lain yang tak kalah hebat, antara dendam yang membara dan cinta yang tak pernah pudar untuk Ayu.
Tiba di puncak gunung, Jaga melihat Aru Panjang berdiri di sana, dengan senyum yang penuh kemenangan. Sosoknya lebih besar, lebih menakutkan dari yang pernah ia bayangkan. Bayang-bayang gelap mengelilinginya, dan mata merahnya menyala seperti bara api. Jaga Rimba, akhirnya kita bertemu juga, kata Aru Panjang, suaranya begitu dalam, menggetarkan tanah di bawah kaki Jaga. Aku tahu kau datang untuk menuntut balas, tapi apa yang akan kau lakukan ketika kau harus memilih antara kehancuran dan keselamatan jiwamu? Jaga Rimba mengangkat mandau pusakanya, mata merahnya bersinar tajam. Aku datang untuk menuntut keadilan, bukan hanya untuk putriku, tetapi untuk dunia ini. Aku tahu kutukan ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua. Dan aku siap membayar dengan apapun, bahkan jika itu berarti kehancuran jiwaku. Suaranya tegas, namun dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Namun, rasa takut itu segera ditanggalkan, digantikan oleh tekad yang lebih kuat. Aru Panjang tertawa, suara tawa itu menggema seperti dentuman petir. Keadilan, keadilan adalah ilusi, Jaga Rimba. Kau berpikir kau bisa mengalahkanku. Kau sudah kehilangan dirimu sejak awal. Lihatlah dirimu, kau sudah menjadi bagian dari kegelapan yang kau coba kalahkan. Kekuatanmu sekarang adalah kutukan yang tidak bisa kau lari darinya. Dengan gerakan cepat, Aru Panjang mengangkat tongkatnya, memanggil kekuatan gelap yang menyelimuti seluruh puncak gunung. Langit berubah menjadi gelap, dan badai mulai meronta. Namun, Jaga Rimba tidak mundur. Ia menutup matanya, mengingat kata-kata Punggawa dan Ayu. Aku harus tetap berdiri. Aku tidak akan menjadi alat kegelapan. Aku akan melawanmu, Aru Panjang, dan menghentikan kutukan ini, gumamnya dalam hati. Cahaya keemasan dari tubuhnya kembali menyala, kali ini lebih terang dari sebelumnya, menandakan kekuatan leluhur yang telah menyatu dengan jiwanya. Pertempuran pun dimulai. Mandau pusaka Jaga beradu dengan tongkat Aru Panjang dalam ledakan energi yang menghancurkan batu-batu di sekitarnya. Setiap serangan membawa gemuruh yang menggetarkan tanah, seolah gunung itu sendiri ikut merasakan penderitaan yang mereka bawa. Aru Panjang melancarkan serangan gelap yang mengalir seperti arus, namun Jaga mampu menangkisnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ia merasakan kekuatan leluhur mengalir dalam dirinya, memberikan energi yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, meskipun Jaga berjuang dengan gigih, ia merasa semakin lama semakin sulit untuk mempertahankan dirinya. Setiap kali ia melawan Aru Panjang, ia merasakan sisi gelap dari kutukan itu menggerogoti dirinya. Setiap pertempuran menguras lebih banyak energi, dan Jaga tahu bahwa jika ini berlanjut, ia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Aku harus cepat mengakhirinya, pikirnya, matanya menatap Aru Panjang dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, bayangan Ayu muncul di hadapannya, tersenyum lembut. Ayah, cukup, jangan biarkan dirimu terjerat dalam pertempuran ini lebih lama. Keadilan bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang siapa yang mampu melepaskan dendam dan menerima kenyataan. Kata-kata itu membekas di hati Jaga, dan dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sinar keemasan dalam dirinya mulai mengalir lebih tenang, menggantikan amarah yang membara. Dengan satu ayunan mandau pusaka yang penuh pengorbanan, Jaga Rimba memotong energi gelap yang mengelilingi Aru Panjang, menghentikan pertempuran yang telah berlangsung begitu lama. Aru Panjang terhuyung mundur, wajahnya terkejut dan penuh amarah. Kau telah mengalahkanku, Jaga Rimba. Namun, Jaga tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya terhuyung lemah, tetapi dalam hatinya, ia merasa ada kedamaian yang mulai tumbuh, seperti matahari yang mulai terbit setelah malam yang panjang.